Tak ada yang menyangka bahwa siaran live Denny Darko malam itu akan meledak menjadi viral hanya dalam hitungan menit. Dengan latar remang-remang, asap dupa mengepul kelan di belakangnya, Denny membuka kartu tarot satu persatu. Tiba-tiba, ia mendongak ke kamera, matanya tajam. "Ada sesuatu yang tidak biasa dengan anak ini, Adnan," ucapnya pelan, namun nadanya menusuk. Publik mengenal Adnan sebagai bocah 15 tahun yang nekat. Remaja kurus dengan ransel usang itu mendadak jadi perbincangan di media sosial setelah videonya berjalan kaki berhari-hari dari Majalengka menuju Subang viral. Tujuannya, bertemu Kang Deddy Mulyadi, sosok yang ia sebut sebagai penunjuk jalan sejati. Ketika akhirnya Adnan bertemu Kang Deddy, publik menanti momen dramatis. Banyak yang membayangkan Kang Deddy akan mengajaknya pulang atau menawarkan bantuan materi. Tapi realitas jauh dari dugaan. Alih-alih Kang Deddy mengajak Adnan berjalan kaki menuju hutan Kariombi, tanpa kamera, tanpa pengawal, hanya mereka berdua. Di sanalah menurut Denny Darko, semuanya bermula. "Aku tak tahu kenapa aku harus ke sini," kata Adnan dalam potongan video anonim yang dikirim ke Denny. "Tapi setiap malam aku dengar suara, bukan suara manusia, melainkan suara dari zaman lama." Dalam siaran live-nya, Denny menjelaskan bahwa melalui pembacaan aura dan simbol kuno, ia melihat garis spiritual yang tak biasa mengelilingi Adnan. Anak ini bukan reinkarnasi Prabu Siliwangi, tapi semacam pengemban pesan. Sesuatu yang belum selesai dari masa lalu kini mencari penyambung melalui tubuh bocah ini. Denny memutar ulang cuplikan video saat Adnan duduk bersila di bawah pohon kiara di hutan Kariombi. Tiba-tiba, Adnan berbicara dalam bahasa Sunda kuno, bahasa yang bahkan Kang Deddy, pria asli Sunda, tak sepenuhnya pahami. Lebih mengejutkan lagi, dalam sesi hipnosis ringan yang dilakukan Denny, Adnan menyebut nama seseorang yang dihormati dalam tradisi Sunda Wiwitan. Nama yang tak mungkin dikenal oleh bocah SMA biasa. Kamera menangkap kilatan mata Kang Deddy saat itu. Kaget, namun diam. Sejak hari itu, Kang Deddy menolak semua wawancara tentang Adnan. Tapi malam itu, Denny memutuskan untuk membocorkan satu rahasia besar. Nama asli anak itu bukan Adnan, katanya sambil mengangkat kartu tarot terakhir, The Moon, simbol rahasia yang mendekati permukaan. Dia sedang dibentuk oleh waktu dan kekuatan yang jauh lebih tua dari kita. Jika benar apa yang saya lihat, dalam waktu dekat kita akan menyaksikan kebangkitan ingatan lama. Tidak semua orang akan siap. Layar pun perlahan gelap. Seminggu setelah siaran itu, dunia maya terbelah dua. Sebagian menuduh Denny hanya mencari sensasi. Sementara lainnya, mereka yang percaya pada spiritualisme, ajaran leluhur, dan garis gaib tanah Pasundan semakin gelisah. Netizen mulai menggali jejak lama, menghubungkan Adnan dengan naskah kuno dan cerita rakyat yang selama ini dianggap dongeng. Sementara itu, Kang Deddy menghilang dari sorotan publik. Tak ada vlog, tak ada unggahan. Rumahnya di Purwakarta tampak sepi. Hanya sesekali, mobil hitam terlihat keluar malam-malam tanpa tujuan jelas. Namun, seseorang merekam siluet Kang Deddy dan Adnan duduk di sebuah batu besar di tengah hutan, memejamkan mata, seolah melakukan ritual. Pada hari ke-17 setelah siaran Denny, seorang jurnalis muda bernama Rani Rahmawati nekat melacak jejak mereka ke kawasan Gunung Burang-Burang. Namun, sebelum sampai, ia dihentikan oleh seorang pria tua berpakaian adat Sunda. Yang datang dengan rasa ingin tahu akan tersesat, yang datang dengan jiwa kosong akan diterima. Katanya, Rani ketakutan dan mundur. Tapi ia sempat merekam suara samar dari hutan. Sunda bukan hanya etnis, ia adalah jiwa. Dan saat jiwa itu bangkit, tanah ini akan bicara kembali. Malam itu, Denny kembali mengadakan siaran live. Ia tampak lebih pucat, suaranya berat. Di belakangnya, tak ada dupa atau tarot. Hanya sebilah keris tua bersarung kulit kayu. Saya telah bertemu seseorang, bukan Adnan, bukan Kang Deddy,
tapi seseorang dari jalur keturunan yang tak pernah disebut dalam sejarah resmi. Ia menggenggam keris itu erat. Adnan adalah bagian dari warisan yang selama ini kita sembunyikan. Kita kira warisan itu telah hilang, tapi ternyata ia hanya tidur. Tepat sebelum siaran terputus, Denny berbisik. Jika bulan purnama jatuh saat langit tanpa bintang, dia akan bicara, bukan hanya pada manusia, tapi pada tanah, pohon dan hewan, seperti Prabu Siliwangi dulu. Malam itu memang langit tanpa bintang. Saksi mata melaporkan fenomena aneh di Gunung Burang-Burang. Suara tabuhan kendang dari hutan, disertai nyala cahaya kehijauan yang membentuk pola menyerupai macan putih di lereng gunung. Sejak saat itu, Adnan tak pernah muncul kembali di hadapan publik. Langit di atas Gunung Burangrang kembali sunyi, tapi udara terasa berat. Kabut tipis menggantung di pepohonan. Kang Dedi duduk bersila di atas akar pohon besar. Matanya terpejam, tubuhnya tenang namun siaga. Di depannya, Adnan berdiri memandang langit, tubuh kecilnya seolah menyatu dengan kabut. "Aku ingat semuanya, Kang," ucap Adnan lirih namun jelas. Kang Dedi membuka mata perlahan. Pandangannya tajam namun penuh empati. "Ingat apa, Neng? Siapa kamu sebenarnya?" Anak itu menghela nafas panjang. Suaranya berubah, bukan lagi suara remaja 15 tahun, melainkan lebih dalam, lebih tua. "Bukan aku yang penting, Kang, tapi pesan yang kubawa. Dan hanya Kang Dedi yang bisa meneruskannya, karena Kang adalah orang yang dipilih oleh leluhur, sudah ditandai sejak lahir." Kang Dedi terdiam. Ia tahu anak ini bukan sekadar bocah biasa. Ada tanda-tanda yang ia rasakan. Cara Adnan membaca mantra tanpa belajar, mengetahui arah mata angin tanpa kompas, dan bagaimana binatang di hutan diam saat ia lewat. Tapi pesan ini terasa terlalu besar. Adnan menunduk, tangannya menggenggam segenggam tanah. "Bumi ini sedang terluka, Kang. Tanah Sunda, tanah Nusantara, semua bergerak tapi tak sadar kemana. Ada kehancuran yang merayap, bukan gempa, bukan bencana alam biasa, melainkan kehancuran dari dalam karena manusia melupakan jati dirinya." Kang Dedi mengangguk pelan. "Lalu, apa yang harus saya lakukan?" Adnan menatapnya. Mata hitamnya terasa kuno. "Bangunkan yang lama. Hidupkan kembali nilai-nilai yang terkubur oleh keserakahan. Bangun bukan dengan amarah, tapi dengan cahaya. Tempatkan pohon di mana batu didirikan. Panggil kembali roh-roh penjaga desa. Dan latih para pemuda bukan dengan senjata, tapi dengan ilmu rasa." Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari utara. Kabut tersibak dan bayangan harimau putih melintas di antara pohon-pohon besar, lalu lenyap sekejap kilat. Kang Dedi berdiri. Tubuhnya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena beban yang baru saja diberikan kepadanya. Adnan menoleh sekali lagi. Suaranya menggema. Waktunya sudah dekat. Jika suara gamelan terdengar tanpa ada yang memainkannya, itu tandanya awal telah dimulai. Malam pun kembali tenang. Tapi tak ada yang sama. Pagi itu, matahari menyelinap malu-malu di balik kabut. Kang Dedi berdiri di tepi bukit kecil di lereng Burangrang, menatap desa-desa di bawah. Asap dapur mengepul, anak-anak berlarian tanpa alas kaki. Tapi, yang dilihatnya bukan sekedar kehidupan sehari-hari. Ia melihat luka tersembunyi, petani yang kehilangan lahan, sungai yang kini keruh, dan generasi muda yang tercerabut dari akar budayanya. "Saatnya dimulai," gumamnya, lalu menuruni bukit. Kang Dedi muncul di desa Ciasem tanpa kamera, hanya dengan ikat kepala hitam dan tongkat kayu. Ia duduk bersama petani tua, mendengarkan keluhan mereka. Ia tak menjanjikan bantuan instan, melainkan bertanya, "Masih adakah yang percaya tanah ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri jika kita rawat seperti dulu?" Dari sana, ia memulai program Tanah Karuhun, gerakan menghidupkan pola bertani berbasis kearifan lokal.
Ia meminta bibit dari ladang-ladang tua, menanamnya di tanah yang dianggap mati, dan mengundang anak muda untuk belajar dari para sepuh. Di tepi sungai Cimanuk yang nyaris hitam, Kang Dedi tak berpidato. Ia hanya duduk di batu besar, menaburkan bunga 7 rupa, dan berdoa dalam bahasa Sunda kuno yang dipelajarinya dari Adnan. Malam itu beberapa warga bersaksi melihat ikan-ikan kecil muncul kembali. Entah keajaiban atau semata kesadaran kolektif, warga mulai membersihkan sungai bukan karena perintah, tapi karena merasa sungai itu melihat mereka kembali. Di setiap kecamatan, Kang Dedi membentuk lingkar rasa, kelompok pemuda yang bertugas membangunkan jiwa masyarakat. Mereka mempelajari tembang Sunda, sejarah kerajaan lokal, doa leluhur, dan filosofi hidup sederhana. Di malam tertentu, Kang Dedi duduk bersama mereka di sekitar api unggun, berbicara pelan. Kita tak bisa melawan yang besar dengan kekerasan, tapi kita bisa menyembuhkan luka rakyat dengan mengingat siapa kita. Sementara itu, Adnan lenyap tanpa jejak. Bisik-bisik menyebut ia terlihat di pedalaman Kuningan, lalu Ciamis, lalu entah kemana. Di setiap desa yang ia lewati, pohon-pohon tua mulai berbunga, warga bermimpi tentang Prabu Siliwangi, dan suara gamelan halus terdengar menjelang subuh. Ada yang bilang Adnan bukan manusia biasa, mungkin roh penjaga, utusan, atau bahkan bagian dari jiwa tanah yang sedang bangkit. Kang Dedi tahu ini baru permulaan. Di depannya terbentang jalan panjang penuh cemoohan politikus, tekanan kepentingan, dan godaan kekuasaan. Tapi ia juga tahu ia tak sendiri. Ia percaya semangat baik itu menular seperti cahaya. Pada suatu malam di Balai Paseban yang sepi, ia mendengar suara halus dari balik bayang-bayang. "Kang, jika rakyatmu mulai bermimpi tentang hutan, air, dan macan putih, saat itulah cahaya perubahan telah menyusup ke hati mereka." Kang Dedi tersenyum. Ia tak tahu apakah itu suara Adnan atau leluhur. Tapi ia tahu perubahan telah dimulai. Beberapa bulan kemudian, gerakan yang bermulai dari hutan itu menyebar dari desa ke desa, kota ke kota. Perubahan datang tanpa gemerlap. Warga menanam pohon di pekarangan, anak muda memainkan angklung, nenek-nenek mengajarkan tembang kepada cucu. Kang Dedi kini bukan sekedar tokoh masyarakat. Ia menjadi simbol perlawanan tanpa kebencian, simbol kesadaran bahwa kemajuan tak harus menindas akar. Ia terus berjalan dari desa ke desa, membawa tongkat kayunya, mendengarkan lebih banyak daripada berbicara. Di sebuah forum kecil di bawah saung bambu, ia berdiri di hadapan warga. Kita bukan bangsa besar karena gedung tinggi atau jalan tol. Kita besar karena hati yang tak tercarabut dari tanah ini. Jika kita jaga alam, adat, dan rasa saling percaya, kita sedang menyelamatkan masa depan. Seseorang bertanya, "Apa yang terjadi dengan Adnan, Kang?" Kang Dedi tersenyum. "Ia sudah menyatu dengan tanah ini. Kalian akan menemukannya dalam gemerisik daun, tatapan jujur, dan nyanyian malam saat kalian sendiri." Malam itu, di antara suara jangkrik dan tiupan angin gunung, seorang bocah kecil terlihat duduk di pinggir saung. Ia tersenyum sebentar, lalu lenyap dalam gelap. Cerita ini bukan hanya tentang mistik atau legenda. Ini tentang panggilan untuk mengingat siapa kita sebenarnya. Di tengah dunia yang terus berubah, nilai-nilai lama seperti gotong royong, hormat pada alam, cinta pada kearifan lokal, dan kejujuran bukan beban, melainkan fondasi masa depan yang lebih baik. Kita diajak melihat bahwa perubahan tak selalu datang dari kekuasaan, tapi dari kesadaran. Seorang anak bisa menjadi pembawa cahaya. Pemimpin sejati bukan yang bersuara paling keras, tapi yang mendengarkan paling dalam. Dan mungkin yang lama belum sepenuhnya pergi. Ia hanya menunggu untuk dibangkitkan oleh mereka yang masih percaya. Suka dengan kisah penuh misteri, spiritual, dan rahasia tersembunyi di balik kehidupan sehari-hari? Di Pakar Horor, kami tak hanya bercerita. Kami menggali makna, menyingkap tabir, dan merangkai petunjuk tak kasat mata.
Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu jadi yang pertama tahu setiap misteri baru terungkap. Karena di balik setiap cerita, selalu ada pesan yang menunggu untuk ditemukan. Subscribe sekarang dan masuklah ke dalam Pakar Horor.